Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi melakukan pemanggilan ulang kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang diketahui mangkir dalam pemanggilan kedua ke KPK. Diketahui ini Hasto teman-teman tak memenuhi panggilan KPK pada tanggal 19 Juni 2024. Ketika itu Hasto beralasan dirinya tidak mengetahui perihal pemanggilan dari KPK dan tengah memimpin rapat pemenangan pilkada. Ya teman-teman, hal ini tentu menimbulkan banyak sekali spekulasi. Hasto Kristianto berupaya mengulur-ngulur waktu agar dirinya tidak segera ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi perkereta apian. Tapi sekali lagi teman-teman, ini masih asumsi, perlu dibuktikan oleh persidangan dan kita tidak boleh langsung menjudge bahwa Hasto Kristianto memang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Nah teman-teman, kita hari ini bakal sama-sama mendengarkan pernyataan atau penuturan langsung dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika yang akan menjelaskan terkait proses pemanggilan ulang Hasto Kristianto yang diketahui mangkir dalam pemanggilan pertama kasus korupsi perkereta apian. Selanjutnya teman-teman, kita juga akan mendengarkan atau menyimak ini terkait tanggapan dari Hasto Kristianto soal mangkirnya dirinya dari pemanggilan KPK. Apa alasannya dan kenapa dirinya memilih untuk menghindar? Apakah benar dirinya ketakutan akan ditetapkan menjadi tersangka? Tentu ini akan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Untuk itu teman-teman, di video pertama kita bakal langsung saja simak ini terkait informasi pemanggilan ulang Hasto Kristianto yang akan langsung disampaikan oleh juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Hal ini juga sama sebenarnya dengan saksi HK. KPK kembali panggil Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi. Kini, Hasto dipanggil sebagai saksi perkara dugaan korupsi. Pembangunan dan perawatan kereta Kemenhub di wilayah Jatim. Sama sebenarnya dengan saksi HK, bahwa yang bersangkutan dipanggil di perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta Apian wilayah Jawa Timur, Kemenhub, karena proses penyidikannya masih berjalan. Artinya skupnya adalah pengetahuan yang bersangkutan di perkara Jawa Timur. Apakah akan ada saksi-saksi lain yang dipanggil terkait dengan fakta persidangan yang sudah muncul terhadap subjek-subjek di partai-partai tertentu? Itu nanti akan dikembalikan kepada penyidik. Ya. Apakah akan ada pengembangan lagi di wilayah-wilayah lain? Itu murni kewenangan dan penilaian dari penyidik. Saya hanya bisa menyampaikan, menginfokan hal-hal yang sifatnya sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan pasti ada kaitannya. Nah, ini adalah alat buktinya. Nah, kalau untuk HK ini berarti benar ada hal yang perlu diklarifikasi. Ada kaitannya, ada dokumen yang perlu ditanyakan. Jadi bukan karena yang bersangkutan dari mana sehingga dipanggil, enggak seperti itu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan atau penerangan dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika yang menyebut bahwa Hasto Kristianto dicurigai memang terlibat dalam kasus korupsi perawatan perkereta apian di Jawa Timur. Nah ini akan sangat menarik teman-teman untuk kita terus update karena memang Hasto Kristianto terlihat sangat menghindari pemeriksaan kali ini, tidak seperti misalnya pemeriksaan ketika menjadi saksi di kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Dirinya langsung datang memenuhi panggilan KPK, tapi untuk panggilan yang kedua ini terkait kasus korupsi yang lain, dirinya terkesan menghindar atau mungkin sebutannya itu mangkir dari pemeriksaan. Nah teman-teman, kita juga mau mendengar
ini jawaban dari Hasto Kristianto terkait tuduhan-tuduhan yang menyebut dirinya ketakutan, dirinya berusaha untuk menghindar, untuk lari dari pemanggilan KPK. Kita bakal langsung simak ini tanggapan dari Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP. Yuk teman-teman, kita simak lagi video selengkapnya. Jadi baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan, karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut. Ya kami akan hadir, karena kami sejak awal memang punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya, karena saya juga belum tahu, diminta sebagai saksi. Tapi saya pastikan saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini nggak ada bisnis. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak secara lengkap dari kedua sisi, baik itu dari KPK dan juga dari PDIP yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait berbagai kasus yang menimpa para petinggi partai PDIP, khususnya ini Sekjen PDIP, Bapak Hasto Kristianto. Tentu teman-teman, kita tidak bisa langsung menuduh Hasto Kristianto terlibat, tapi kita juga meminta Bapak Hasto Kristianto untuk kooperatif, untuk mengikuti segala proses penyidikan agar hukum bisa ditegakkan. Kalau misalnya memang ini Pak Hasto tidak bersalah, tentu kita juga tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi kalau misalnya ada keterlibatan terbukti, ada aliran dana ke partai, ya, dan tentu ini harus ditindak oleh hukum. Dan kita pun tentu berharap teman-teman, Bu Megawati bisa legowo seandainya kalau misalnya sekjen partainya memang terbukti terlibat dalam berbagai tuduhan-tuduhan kasus ini, baik itu di kasus yang di kepolisian, baik itu di kasus yang ada di KPK. Semoga Bu Megawati bisa legowo dan melepaskan ya kepergian atau ini berakhirnya karir Pak Hasto di politik dengan menjadi tahanan baik itu di KPK ataupun di kepolisian. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.